Ya udah tuh abis muncak itu mereka karena cuma 2 hari 1 malam gitu ya, mereka mutusin buat nggak lama-lama lagi lah di situ. Packing, tenda segala macam, mulailah perjalanan turun ke base camp. Mereka turun rada cepet tuh jalannya. Termasuk kelompok 2 tuh yang agak lama, agak cepet tuh turunnya. Untungnya waktu itu cuaca lagi bagus, lagi terang, lagi panas, jalan kering, nggak ada yang pleset. Sampai akhirnya beberapa jam kemudian sampailah mereka lagi di base camp. Di base camp muka udah pada capek gitu kan, udah pada selonjoran langsung. Ada yang lepas sepatu sambil entah melepuh kali itu kaki. Ada yang langsung minum, mesen teh hangat gitu. Dan di momen itulah ketika lagi pada ngumpul di base camp, satu persatu dari mereka mulailah cerita. Ternyata mereka juga ngalamin keanehan. Jadi kalau kalian ingat dari awal Vina udah nyadar kalau si Dito yang jadi sweeper di kelompok 2 itu mukanya pucat kayak orang lagi sakit. Di situ Dito cerita ke Vina, Nia, Bima, sama Raka. Dia bilang kemarin pas mau maghrib, pas mau sampai area camp, pas mereka masih di jalur, dia tuh ngerasa di belakangnya kok kayak ada yang ngikutin. Pas dia ngelirik begini dari ujung mata, itu Dito ngeliat persis itu perempuan, Pak, ngikutin. Dan jaraknya itu deket banget. Awalnya Dito kira itu salah satu cewek dari rombongan dia kan, mungkin tinggalan atau apa. Tapi pas dicek depan, lah ada semua ceweknya. Terus yang di belakang ini siapa? Akhirnya di situ Dito nggak mau nengok-nengok lagi lah gitu kan, dia fokus aja tuh jalan. Tapi rasa diikutin itu nggak hilang-hilang. Setiap berhenti dan nengok belakang gitu kan, nggak ada siapa-siapa. Tapi pas jalan gitu, kayak mulai lagi tuh perasaan diikutin, dan dari sudut mata itu perempuan. Akhirnya karena risih, karena nggak enak gitulah, dia minta si Andi, Andi kan depannya dia tuh, Di, tukeran dong sama gue belakang lu belakang gue depan. Waktu itu Andi nggak mau, nggak tahu ya, mungkin Andi nggak mau lah di paling belakang juga, atau mungkin dia ngerasain juga gitu kan, kalau emang ada yang ngikutin, makanya dia nggak mau di paling belakang. Nah di perjalanan itu juga yang mau ke area camp itu, 2 cewek di situ juga minta buat istirahat dulu sebentar. Ya mungkin capek gitu kan, tapi Dito udah jangan berhenti yuk, udah langsung aja jalan gitu, nggak usah nengok-nengok belakang. Ingat cewek-cewek ini kayak kesel kan, ya elah capek nih. Dito bilang udah lanjut aja. Ya udahlah, nurut aja kan si cewek-cewek ini kan, walaupun mereka bingung, nah pasti nggak boleh berhenti. Akhirnya jalan lagi, dan Dito tetap tuh di paling belakang dengan perasaan nggak enak, masih berasa kayak diikutin. Pantesan ketika si Vina lihat Dito sampai di area camp, mukanya pucet banget.